Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi para sedulur, besar sekali harapan kita semua bahwasanya timnas kita, timnas kesayangan kita bersama, yaitu timnas Garuda, timnas merah putih, bisa melaju di putaran final Piala Dunia 2026 nanti, yang akan diadakan di 3 negara Amerika Utara, ya teman-teman, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi tuan rumahnya nanti 3 negara, teman-teman. Nah, kalau kita tilik kemudian kondisi timnas kita saat ini, masih realistiskah itu, kan? Saya pikir kalau kita ngobrolin masalah peluang, ya kita lihat nanti di bulan November ini. Di bulan November. Jadi di bulan November 2024 ini ada 2 laga, 2 match yang sangat menentukan buat nasib, buat asa daripada seluruh pecandu ataupun pencinta sepak bola di Indonesia. Apakah timnas kita masih memiliki harapan untuk lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti? Yang jelas juga nggak mudah, teman-teman, karena di bulan tersebut kita akan menjamu raksasa Asia, yaitu Blue Samurai, yang seakan-akan memang kokoh di atas. Di grup C ini dia peringkat 1 dan memang nyaris nggak ada yang bisa menahan, ya. China kalah 7-0, Saudi Arabia kalah 2-1, kemudian Bahrain kalah 5-0, dan itu 2 terakhir dilakukan di kandang lawan, ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau Blue Samurai ini nggak urusan mau di kandang lawan, mau di kandang dia beringas, gitu kan. Yang jelas terakhir yang bisa cuma menahan yaitu timnas Australia 1-1. Socceroos bisa menahan. Artinya kalau kemudian Indonesia kemarin ketika di Jakarta di GBK kemudian bisa menahan 1-1 Socceroos atau Australia, logikanya sebetulnya kelas timnas kita ini udah naik, gitu kan. Artinya nggak menutup kemungkinan kalau kemudian bisa mencuri 1 poin, ya, bisa mencuri 1 poin, paling nggak draw. Karena kalau dulu kan kalau ketemu mereka, tim-tim ini ketemu Saudi Arabia, Australia, Jepang, dulu itu nggak ada angan-angan. Kalaupun saya nonton karena saya pecinta sepak bola, tapi angan-angan untuk menang itu susah, apalagi draw, kan. Dulu bahkan 2012 kita di pecundangi sama Bahrain itu sampai 10-0, itu luar biasa sekali, ya. Saya waktu itu masih kerja di Kuwait. Nah, teman-teman, kuncinya nanti di bulan November. Nggak menutup kemungkinan kemudian timnas kita bisa meraih hasil positif. Paling nggak kalau mau menang kayaknya susah sama Jepang, draw aja susah. Nah, sama Jepang targetnya draw, sama Saudi Arabia juga targetnya kalau menurut saya ya paling realistis draw. Karena kalau untuk menang kayaknya susah, ya. Walaupun kita di kandang lawan itu berhasil unggul dulu, gitu kan. Tapi kalau lihat daripada kualitas pemain-pemainnya, gitu kan, kualitas permainan timnas kita juga masih labil, gitu kan. Kayaknya kalau mau menang lawan Saudi Arabia susah, walaupun saat ini ada lah gitu gambaran. Yang jelas susah, apalagi Arab Saudi saat ini juga sudah Federasi Sepak Bolanya sudah memecat Roberto Mancini, dan kemungkinan dia sedang melakukan pendekatan terhadap salah seorang pelatih legendaris juga, yaitu Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ini memang dulu juga pemain, ya, gelandang serangnya midfieldernya Juventus, terakhir dia juga midfieldernya Real Madrid, dan dia juga sudah pernah melatih Real Madrid, mempersembahkan 3 gelar Liga Champions. Yang jelas ini kita patut hati-hati karena memang betul-betul timnas Arab ini betul-betul lagi mempersiapkan yang terbaik untuk menghadapi Indonesia. Jepang pun sama, gitu, walaupun dia belum pernah kalah ketika Hajime Morimasu dia mengatakan dia sangat serius nih hadapin Indonesia, gitu kan. Jadi memang bulan November posisi kita kritis, teman-teman. Apalagi kalau bisa draw sama Jepang, menang sama Saudi, kemungkinan besar kita bisa lolos. Dan yang paling aman sebenarnya kalau bisa lolos tuh peringkat 2, teman-teman. Kalau kemarin kita win sama Bahrain, sama Cina, paling nggak draw atau win, kita bisa di posisi klasemen sementara grup C itu bisa peringkat 2. Karena kenapa? Ketika lewatin kualifikasi babak 4 atau fase keempat melalui playoff itu juga untung-untungan. Gimana saya bilang untung-untungan?
playoff itu kita akan berhadapan dengan tim-tim di luar zona kita. Oke lah, kalau mungkin kita ketemunya zona CONCACAF atau Amerika Tengah, masih lah kita bisa ngelawan gitu kan. Jumpa kayak Panama gitu kan, Nicaragua atau Puerto Rico, zona Gulf CONCACAF ya. Nah, kalau ketemunya yang rombongan CONMEBOL Amerika Selatan, playoffnya ketemu kayak sebangsa Uruguay, Chile, bahkan sekelas Venezuela tuh juga kitanya pahit gitu kan, pahit kan. Kalau zona Afrika pun berat ya, ketemu sebangsa kayak Kamerun, kayak Pantai Gading, Ivory Coast ataupun Nigeria itu sepertinya berat. Paling kalau ketemunya itu zona Oseania, itu baru kayak Selandia Baru dan negara-negara Oseania kayak Fiji, terus apa, negara-negara situlah kayak Vanuatu mungkin bisa ngelawan kita kan. Cuman kalau ketemunya Amerika Selatan, terus ketemunya yang dari Afrika ataupun dari Amerika Tengah gitu kan, atau Amerika Utara gitu kan, kayak Meksiko, Amerika Serikat gitu. Kayaknya kayak bangsa Puerto Rico juga kita berat gitu kan. Jadi yang paling aman sebenarnya kalau bisa ya peringkat 2 lolos langsung, tapi itu tampaknya juga kita lihat di bulan November nanti, karena peringkat 2 ini kan realistisnya antara Saudi Arabia dan Australia. Nah, sebenarnya timnas kita saat ini posisinya juga apapun permainannya sudah berhasil nahan imbang Australia dan Saudi Arabia, artinya tinggal naik sedikit lagi gitu kan. Dan kalau saya lihat memang kelemahannya saat ini timnas adalah di lini tengah, lini sayap gitu kan. Kalau kita lihat tim-tim Amerika Latin itu kan walaupun sekelas Venezuela yang negaranya kritis, negaranya lagi krisis ekonomi, itu ketika jumpa Argentina pun melawan gitu kan. Sekelas Kolombia itu melawan dia, karena mereka saya lihat memang kuncinya mereka kayak Venezuela punya winger bagus tuh, wingernya cuma tingginya 160, Salcedo ya dia kan. Di winger kiri dia pinter tuh gocek bolanya, menyisir dari kiri, ngasih supply pemain attacking midfielder atau strikernya. Kalau di Kolombia ada seperti Luis Diaz gitu kan, yang memang dia full di wingback kiri juga. Ini PR ya teman-teman, kita sebenarnya belum punya itu kan, winger yang mumpuni, yang punya kemampuan gocek bola, kontrol bola yang luar biasa. Dan saya pikir memang nggak ada salahnya sebetulnya kalau STY ini mau kemudian diajak rundingan gitu kan. Di Indonesia kan di Liga 1 juga banyak ya pemain-pemain dari Latino ya, pemain-pemain Latino dari Amerika Selatan yang tentunya memang jagoan kalau olah bola sebagai winger itu kan. Tentunya bisa dinaturalisasi itu kan. Apa salahnya 1-2 kalau ada winger dari Amerika Latin yang ada di Liga 1 yang bocahannya bagus, walaupun event mereka usianya udah tua gitu kan. Di winger ini sangat penting kuncinya gitu kan. Tapi si STY ini kan permintaannya tinggi, dia pemain-pemain yang dianggap dia grade A yang bermain di liga-liga top Eropa. Karena kalau saya lihat itu sebenarnya ada 2 pemain winger yang bagus banget gocekan bolanya, yaitu Ilyas Salhab yang keturunan Indonesia Maroko. Dia kewarganegaraan Belanda. Dia memperkuat FC Noah, Football Club Noah di Liga Utama Armenia. Itu di kiri dia. Dan di kanan ada Justin Mateo, sama dia memperkuat, kalau dulu kalau nggak salah dia di Liga Kroasia, tapi saat ini juga satu klub sama si Ilyas Salhab ya. Justin Mateo itu winger kanan. 2 pemain ini winger yang sangat luar biasa, pergerakannya, gocekannya bola, ketenangannya, kelincahannya. Ini yang dibutuhkan kan, dia mengirim supply bola crossing dari samping gitu kan. Karena hebatnya kayak apa, bertahannya kayak apa, kalau nggak ada umpan ya kita nggak bisa menang gitu kan. Dan saya nggak ngerti STY ini ambisinya mau menambah terus pemain bertahan terus, saya nggak ngerti obsesinya apa gitu STY. Nah, sepertinya PSSI nggak bisa berbuat banyak kemudian ketika si Ilyas Salhab dan Justin Mateo itu menyatakan ketersediaannya untuk bermain untuk timnas. Padahal 2 pemain ini sekalipun bermain di Liga Armenia, dia jauh lebih bagus daripada Marcelino Ferdinand. Kenapa? Karena 2 pemain ini pemain kunci, key player di FC Noah ya. Kayak Marcelino Ferdinand winger, dia apa kan, dia nggak pernah memperkuat klubnya ya, nggak mendapatkan waktu untuk bermain, nggak pernah jadi starter di klubnya.
Nah kalau dua pemain ini udah dewasa dan tianya, apa salahnya sebenarnya, cuman memang lagi-lagi faktornya di tangan STY. Nah itu aja teman-teman, kalau kita ngobrol-ngobrol ngeritik STY, ngeritik timnas itu bukan karena kita benci, karena kita pengen yang terbaik. Kita semua pengen bahwasanya kita nanti di 2026 mensupport, mendukung timnas kita sendiri, bukan Brasil, bukan Argentina, bukan Perancis, tapi bukan Jerman. Tapi kalau bisa timnas Indonesia, kita jadi pendukung timnas kita sendiri di putaran final Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada di 2026. Itu harapan kita semua. Nah itu aja teman-teman obrolan kita sore hari ini, semoga menghibur teman-teman. Yuk matur nuwun.